Salam, salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih dan berkatnya buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di sini saya memberikan rahasia Alkitab kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar ada pegangan hidup kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen supaya kita mengerti di dalam kekristenan kita dan yang kita lakukan supaya kita kelak menjadi pewaris surga nanti di akhir zaman. Terutama sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus betul-betul Tuhan sendiri, Tuhan pencipta alam semesta, telah bersuara mengatakan di Matius 3 ayat 17 setelah Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di Matius 3 ayat 17 yang berbunyi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kedua, Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi kita harus mendengarkan apa yang difirmankan Yesus pada waktu di bumi. Jadi Yesus juga mengatakan di Matius 18 ayat 3, jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, sesungguhnya kamu tidak bisa masuk surga. Jadi itu sendiri dikatakan Yesus pada waktu di bumi. Harus bertobat terutama. Itulah kuncinya. Tetapi intinya pertobatan itu semuanya apa? Tidak melakukan lagi yang berbau kejahatan. Itu kuncinya. Sekalipun selama ini berbuat kejahatan, tipu, menipu, suka membohongi orang, suka sombong, suka segala yang berbau kejahatan, harus kita tinggalkan. Dan untuk ini bertobatlah melakukan yang baik. Kenapa harus melakukan yang baik? Karena Tuhan Yesus menyuruh orang yang harus berbuat baik. Jadi pada waktu penghakiman terakhir, apa yang dikatakan Yesus? Apa materi apa yang diperkarakan Yesus kepada orang-orang? Mari kita telusuri dan baca. Di Matius 25 ayat 31. Pertama, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melewatkan aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberikan engkau makan, atau haus dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya dengan aku. Jadi, bukan kepada Tuhan kita bikin memberikan kasih pertolongan kepada sesama manusia, orang yang susah harus kita tolong dan bantu. Seperti bila tidak mempunyai baju, bila dia lapar, bila dia haus, harus kita berikan. Jadi, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku yang kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam darah, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi di sini tadi materinya adalah dalam berbuat kasih. Kalau kita berbuat kasih sesama manusia yang keadaan kesusahan, kelaparan, itu tercatat itu di dalam buku kehidupan kita. Karena itulah materinya. Adakah kita berbuat baik kepada orang? Pada zaman ini sekarang, menurut penelitian saya, banyak orang kaya tidak mempedulikan orang-orang miskin. Walaupun dia banyak kaya, egois, hanya memikirkan diri sendiri. Hartanya harus bertambah-tambah banyak, itulah dalam pikirannya. Tidak memikirkan materi yang diperkarakan oleh Tuhan ini kepada manusia. Jadi di sinilah harus kita mengerti kekristenan kita. Inilah yang pada zaman akhir zaman, itulah yang diperkarakan Tuhan kepada kita. Banyak orang mengira dia tidak berdosa karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi di Yakobus 4 ayat 17 berbunyi, kalau mereka sudah tahu harus berbuat baik, mereka tidak berbuat, mereka berdosa. Jadi sesungguhnya kita harus berbuat baiklah. Usahakanlah sebanyak-banyaknya perbuatan baik. Karena ada juga tertulis di Lukas 7 ayat 47 yang berbunyi, dosanya yang banyak itu telah banyak dihapus, diampuni, karena dia banyak berbuat baik.
dosanya sedikit diampuni karena sedikit dia berbuat baik. Itu firman Tuhan Yesus di Lukas 7 ayat 47. Jadi segala dosa harus dihapus dengan perbuatan baik. Tidak bisa kita hanya percaya aja begitu saja dengan Tuhan Yesus Tuhan. Itu tidak cukup itu. Memang harus pertama harus kita percaya. Kedua harus melakukan perintah-perintahnya. Itulah. Jadi kita mengaku orang Kristen tetapi tidak melakukan perintahnya. Kita orang Kristen tidak tahu memikirkan pada akhir zaman nanti di penghakiman Tuhan Yesus. Jadi di penghakiman Tuhan Yesus disebut di situ, apakah kita berbuat baik kepada orang miskin ini yang hina ini? Apakah kita sudah mengunjungi orang yang di penjara atau melawat orang yang di rumah sakit? Atau memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian? Kita sendirilah yang tahu pada diri kita. Jadi supaya lulus dari penghakiman, berbuatlah yang baik kepada orang. Sukalah menolong, jangan menumpuk harta sendiri. Sekalipun Anda miskin, apa yang Anda bisa untuk membantu orang yang lebih susah, lakukanlah supaya lulus di hari penghakiman. Terima kasih, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.